Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Anda semua di acara Bogor Unik. Yang pasti kita akan mengupas segala sesuatu yang ada di Bogor, tentunya yang unik-unik nih ya. Bersama saya Rizky, dan yang pastinya tamu kita yang tidak biasa dan sangat luar biasa menginspirasi. Nah, kali ini kita akan ngebahas salah satu hotel nih yang lokasinya ada di Sentul. Kira-kira hotel apa ya? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, ikuti terus Bogor Unik. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Tepatnya di mana? Di Sentul 8 Hotel. Sentul 8 Hotel yang didirikan pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2011 ini berlokasi di Jalan Surya Raya Kavling Commercial Area, kawasan industri Sentul. Hotel ini memiliki varian tipe kamar Deluxe, Eksekutif, dan Kedaton Suite. Hotel yang menarik dengan konsep bangunan modern minimalis berpadu dengan atap bergaya Jawa menjadikan Sentul 8 Hotel memiliki daya tarik yang unik dan juga berlokasi di tempat yang strategis. Sentul 8 Hotel juga menawarkan pelayanan yang ramah di mana privasi, kenyamanan, dan keamanan selalu yang diutamakan. Hai, selamat sore. Perkenalkan, saya dengan Ibu Aan Rohana. Saya Direktur dan General Manager dari PT Puri Sentul Permai Sentul 8 Hotel. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Broadcast 3 Ilmu Komunikasi FISIP Pakuan Bogor. Terima kasih atas kegiatan dan tugasnya yang telah meliput semua fasilitas yang ada di Sentul 8 Hotel. Semoga tugas yang dilaksanakan bisa berguna untuk kemajuan karir teman-teman semua. Terima kasih dan selamat sore. Sentul 8 Hotel menanti kehadiran Anda di Kabupaten Bogor, the city of sport and tourism. Nah, gimana tadi? Sudah lihat kan cuplikannya dari Sentul 8 Hotel? Nah, kira-kira ada hal unik apa lagi nih di hotel ini ya? Daripada penasaran, langsung aja kita cari tahu, oke? Halo Ibu. Halo, selamat pagi Ya, saya dengan Ibu Iya. Aan. Ibu terlihat cantik sekali hari ini. Terima kasih. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ibu Aan Rohana Jamhar ya. Beliau ini adalah General Manager Sentul 8 Hotel. Oke. Gini Bu, saya pengen tahu mengenai hotelnya. Oke, dari pertama dari Boleh. sejarahnya. Sejarah hotel ini berdirinya sejak kapan ya Bu, dan pendirinya itu siapa kira-kira? Oke, jadi Sentul 8 Hotel itu didirikan tahun 2008. Selesainya sendiri itu tahun 2011. Jadi kita mulai operasional itu 2011 awal sampai dengan hari ini. Seperti itu, iya. Jadi kalau bicara pendirinya siapa, jelas para investor ya. Kebetulan kita ada 3 pemegang saham, ada 3 perusahaan yang memang sebagai investor di Sentul 8 Hotel. Iya, seperti itu. Dari namanya aja Bu ya, Sentul 8 Hotel. itu ya kira-kira ada filosofi apa sih di balik namanya dari Sentul 8 Hotel ini Bu? Oke, jadi kalau Sentul 8 Hotel itu filosofinya apa? Pasti semua juga udah tahu dong dengan angka 8 itu filosofinya apa ya. Kalau Sentul sendiri karena memang kita berada di kawasan Sentul. Kalau 8 sendiri itu kita semua tahu bahwa 8 itu angka terbaik ya. Di mana angka itu tidak terputus ya, kita berharap bahwa dengan Sentul 8 Hotel kita menjadi salah satu hotel yang memang berada di Sentul dengan rezekinya yang nggak putus-putus. Seperti itu. Iya. Oke. Ini kan Bu, di sekitaran sini kan banyak sekali ya pabrik-pabrik, ini kan daerah industrial gitu. Betul. Kira-kira kenapa sih Bu milih lokasinya di sini? Oke. Seperti yang kita tahu ya, waktu tahun 2008 kita bangun, itu di daerah sini belum ada hotel sama sekali. Dulu itu tahun 2008 kalau nggak salah baru ada satu hotel, adanya tuh di atas, di Sentul City ya. Nah untuk di kawasan sendiri di sini tidak ada dan potensi tamunya sangat banyak gitu.
para investor di sini kesulitan untuk mencari akomodasi yang representatif, dekat dengan area kerja, dekat juga dengan jalan tol. Sehingga kita berdasarkan cerita-cerita dari kebutuhan teman-teman investor di sini, akhirnya kita membangunlah Sentul 8 Hotel di area kawasan industri Sentul ini. Seperti itu. Oke pemirsa, tadi sudah berbincang-bincang dengan Bu Aan. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan lebih tahu lagi informasi tentang hotel ini, dan tentunya kita akan muter-muter nih sama Bu Aan. Boleh, jadi, boleh. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bogor Unik. Hai Oi. Halo, Dari kapan di sini? dari tadi. Wah, ada sesuatu nih buat kamu. Apa tuh? Nah, kamu mau nggak jadi pacar aku? Enggak ah, itu bunganya gampang layu. Kok layu? Iyalah, nggak tahan lama. Pakai hubungan antir, jamin diterima. Wah, bener. Udah buat lu ambil. Kamu yakin nggak mau? Kalau bunga ini aku mau deh. Soalnya nggak gampang layu bunganya. Bagus lagi ada bonekanya. Jadi mau nih. Mau dong. Jika kalian ingin memesan, silahkan cek Instagramnya di @hubungan. Hubungan. Made with love for love. Klub Lebih Film atau yang disingkat menjadi CLP adalah salah satu klub profesi di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan Bogor. Klub Lebih Film bergerak di bidang sinematografi. Didirikan sejak tahun 2010, kini CLP sudah berusia 9 tahun. Tidak hanya membuat film, tapi banyak program kerja yang kita kerjakan, di antaranya Festival Film Pelajar Indie Fest, Bioskop Mini CLP atau BMC, Family Gathering, Media Visit, dan masih banyak lagi. Bagi kalian yang penasaran dengan proses kita membuat film, stay tune terus ya. Praproduksi. Pada tahap ini, masing-masing departemen yang terdiri dari Departemen Produksi, Penyutradaraan, Kamera, Artistik, Suara, dan Post-Pro membahas segala hal yang diperlukan dalam proses produksi nanti. Produksi. Tahap di mana segala yang telah direncanakan dan disepakati oleh seluruh kru seperti pengambilan gambar, suara, dan komponen lainnya yang akan dilaksanakan dalam proses syuting. Pasca produksi, proses editing yang dilakukan oleh seorang editor mengemas semua materi hasil produksi berupa gambar, suara, penambahan efek, dan lain-lain sehingga membentuk sebuah karya berupa film yang utuh dan siap ditonton. Hi, my name is Eric, and I'm a hacker. Start with hijacking online media, software, hardware, and many more. Now,
I am a member of hacker organization website called Legion, where all the hackers show off their skills. They'll do anything for become the king. 3 is my nickname. People said I'm genius. Golden boy who can reach Big 10 rank in very short period of time. I'll reach the top. I know I will. Pagi adalah waktu yang sangat menyenangkan. Kita bisa melihat bagaimana rasa ikhlas itu datang pada setiap orang yang tersenyum. Rasa tenang yang diiringi kicauan burung selalu menyambut riang para penduduk bumi. Mata suci ya? Namun sayang, itu semua tak dirasakan oleh kehidupan yang saya percaya. alami. Tuhan itu ada. Setiap hari, saya hanya mengubur rasa ketidakadilan itu sendiri. Hanya kertas putih dan penala yang dapat memahami. Saya Fajar. Senja. Oke pemirsa, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Nah sekarang kita pengen muter-muter, kita pengen lihat lebih dalam lagi hotelnya. Boleh. Bisa sambil jalan Bu? Boleh, yuk. Oke. Jadi ini Sentul 8 yang kita bangun di tahun 2008 ya, dan kita operasionalkan di tahun 2011. Sampai dengan hari ini memiliki 69 kamar. 69 kamar. Ya, yang sana itu ada suite room. Oke. Di belakang tadi udah lihat belum? Ada deluxe room. Ada deluxe room ya. Ya, kalau ini area eksekutif. Kalau ini lebih kayak perumahan gitu ya Bu kelihatannya? Betul, jadi memang kita konsepnya berbentuk resort gitu. Jadi setiap atasnya kita bikin kamar, bawahnya garasi, sehingga privacy tamu tuh benar-benar kita jaga. Seperti itu. Kira-kira Bu dapat konsepnya dari mana Bu bisa bikinnya seperti ini gitu? Sebenarnya kalau bicara konsep, kalau di daerah Jakarta atau mungkin di Jepang sudah banyak ya. Sudah banyak, ya. Betul, jadi bukan sesuatu yang baru konsep hotel seperti ini. Mungkin Mas Rizky baru lihat gitu loh ya, teman-teman mungkin baru lihat gitu. Terus di sini tadi ada kamarnya, ada apa aja Bu jenisnya? Ada deluxe room itu yang paling di bawah ya, terus ada suite room, sama ini eksekutif. Ini yang eksekutif. Iya. Dan Jadi yang terbanyak favoritnya eksekutif room. Eksekutif. Room. Kira-kira kenapa Bu bisa jadi yang favorit yang eksekutif ini? Karena eksekutif itu dia ruangannya lebih luas, interior kamarnya lebih lebih minimalis gitu ya. Kita lihat nih ya, salah satu contoh kamar eksekutif. Ini yang eksekutif. Nah itu ada E101 berarti eksekutif 101. Ini area garasinya. Nah ini kita lihat ya, kamar yang eksekutif 101. Kita lihat ya. Ini kita warna favoritnya ungu ya. Oh iya. Jadi semuanya serba purple. Nah, ini nama kamar eksekutif ya. Ini ada fasilitas lemari putar. Jadi untuk makanan-makanan room service ditaruhnya di sini. Jadi nggak perlu ketemu tamu. Ya betul. Jadi kalau ada tamu, room service selamat siang, makanannya di sini. Nah, ini kita modelnya model tatami nih, desain ala-ala Jepang gitu kamarnya. Nih tempat tidurnya kita gunakan tempat tidur yang paling besar ya. Ini lebih dari king size, ini ukuran 200 kali 200. Berarti ini kapasitasnya untuk berapa orang ya? Bisa bertiga juga muat sih. Kalau mau berlima juga di lantai separuh bisa sih. Juga ya. Oke. Jadi kalau untuk fasilitas seperti ini untuk eksekutif. Desainnya seperti ini, ada wifi, ada telepon, ada kamar mandi air panas, ada TV kabel. Jadi fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ada DVD juga kalau misalnya mau bawa film favorit dari rumah ya, bisa seperti itu. Nah sekarang kita
menuju ke tipe kamar selanjutnya, yaitu suite room ya. Kita lihat kamar kedaton suite. Di Sentul 8 kita ada 5 tipe kamar kedaton suite room. Ya, yang paling luas. Oke, nah, sekarang kita mau yang ke suite ya Bu ya? Betul, ini kita ada 5 tipe kamar suite room ya, namanya kedaton suite room, seperti itu. Kita akan masuk ke kedaton suite 4 ya. Area kamar kedaton suite. Nah, ini areanya. Ini luasnya hampir 100 meter persegi. Satu kamar ini yang paling besar. Jadi pertama masuk kita ada living room dengan fasilitas karaoke. Oh iya. Ada fasilitas karaoke. Terus kita lihat ke sana. Ruangan sebelahnya. Ini kita lihat nih. Ruangan berikutnya ya. Nah, ini ada kolam renangnya, kolam renang pribadi. Jadi kalau keluarga misalnya menginap di sini, bisa karaoke, bisa berenang, capek langsung tidur. Ini saya lihat juga ada. Oh iya, udah disiapin buat Mariski. Kalau misalnya ini, ya. Jadi bisa ditaruh di air juga kayak Bu. Betul. Jadi breakfast terapung ya, makan sambil ngambang. Yang lagi tren ya. Lagi tren sekali ya. Lagi tren di Bali-Bali. Boleh lihat kamar. Boleh. Ayo kita menuju next level ya. Next level. Kamar. Nah, ini area kamar tidur utama. Jadi ini tempat tidurnya. Ini setup sebenarnya untuk tuh honeymoon kayaknya. Honeymoon biasanya nih. Keren banget. Jadi ya, ini kalau honeymoon biasanya setupnya seperti ini, ya. Ini fasilitas kamar mandi, air panas, air dingin, semua wifi, TV kabel, semua lengkap. Sama lengkapnya ya. Betul. Jadi kalau Mas Rizky sama teman-temannya mau arisan di sini bisa. Siap. Misalnya berlima atau kalau 10 ambil 2 room, ada yang kita punya yang connecting room. Sehingga bisa sama-sama gitu loh. Berarti ini maksimal itu untuk 5 orang kalau kamar? Betul, satu kamar itu, seperti itu ya. Jadi ini kamar kedaton suite. Oh ya, ngomong-ngomong Bu, kenapa sih Bu namanya kedaton? Ada kedatonnya itu? Oke, jadi kebetulan kita semua nih penggemar Japanese. Oh, jadi bukan Japanese ya, Japanese. Jadi semua arsitektur kita untuk ruangan kedaton itu berbau Jawa gitu. Karena memang kita suka sekali sama budaya Jawa ya, betul seperti itu. Jadi kita kasih nama kedaton karena kedaton itu unik gitu namanya itu. Uniknya betul. Dari situ ya. Betul. Jadi kalau dengar kedaton tuh seperti sesuatu kata yang sangat-sangat eksklusif, luxury, sehingga kita berikan nama kedaton suite. Berarti nuansanya kayak itu. Jawa gitu ya. Makanya tadi juga di depan ada rumah kayak joglo, ya, betul. Joglo ya, betul. Itu fasilitas kita. Yang lainnya ada restoran sama spa di depan sana. Nanti kita boleh lihat ya. Oke. Kita sudah lihat tadi barusan kedaton suite ya. Kamarnya seperti apa? Masih ada satu tipe kamar lagi yang Mas Rizky belum lihat. Jadi, nah itu tipe kamar deluxe room ya. Jadi kita punya satu kamar lagi, satu kamar deluxe room yang memang belum Mas Rizky lihat. Nanti Mas Rizky lihat sendiri aja ya. Kira-kira lokasinya jauh apa? Kurang lebih 1 kilo jalan kaki ya, lumayan gitu. Jauh juga. Enggak. Kalau terbiasa dekat. Nah, untuk fasilitasnya yang deluxe room itu ada apa aja Bu? Kalau untuk fasilitas hampir semuanya sama, cuman memang tipe kamarnya dia lebih kecil aja gitu. Kalau kamar yang lain kita menggunakan tempat tidur yang ukuran 200 x 200. Kalau dia menggunakan kasur yang ukuran 200 x 180. Kalau fasilitas wifi, air panas, telepon, semuanya sama. Cuman lebih kecil, sama dia punya garasi kamarnya itu di luar. Oh, di luar. Enggak kayak yang eksekutif. Kalau eksekutif sama kedaton kan parkir dulu langsung masuk kamar. Kalau dia parkirnya di luar
baru masuk ke dalam. Berarti seperti konsepnya itu. berbeda sama yang lain ya. Betul. Jadi kalau yang deluxe room tuh hampir sama seperti hotel-hotel yang lainnya, seperti itu. Oke Bu, kan kita sudah bahas nih ya tiga dari mulai eksekutif tadi, terus ini suite, terus deluxe. Nah kira-kira ada fasilitas apa aja sih Bu selain kamar di sini? Oke, Mas Rizky harus lihat saya punya dapur. Oh, ya? Jadi biar tahu kalau makanan yang disajikan di sini tuh benar-benar bersih, sehat, dimasaknya oleh koki-koki profesional. Oke. Ayo kita jalan, langsung masih kita kuat? aja ya? Oke. Oke. Jangan kemana-mana, ikutin terus Oki. Untuk menu andalannya di sini apa Bu? Bebek panggang. Ya oke pemirsa, sekarang kita sudah ada di kitchen ya Bu. Betul ya. ini. Nah kita di sini mau lihat apa aja nih Bu? Oke, kita lihat ya. Ini beberapa makanan favorit yang ada di Sentul 8 Hotel yang memang kita buat sendiri ya, oleh koki-koki yang profesional. Saya ajak Mas Rizky ke dapur biar tahu fasilitas dapur kita seperti apa, kebersihannya seperti apa, sehingga bisa dilihat apa kualitas makanan yang disajikan bagaimana. Ini sorry nih masuk dari area loading dock ya. Nah, selamat siang Pak Aki. Ini ada teman-teman dari Pakuan mau ambil dapurnya seperti apa sih gitu. Jadi ini area dapur yang kita punya. Mas Rizky, jadi di sini semua makanan diolah dengan higienis ya. Makanan, oke? Menu andalannya itu apa sih Bu? Menu andalannya itu bebek panggang. Oh ini bebeknya? Cuma ini bebeknya, cuma ini belum diolah, ya. Oke. Jadi seperti inilah dapur yang kita miliki ya. Kita sangat menjaga kebersihan dari dapur kita sehingga makanan-makanan yang tersaji pun kita jamin sehat, lezat, dan enak. Untuk krunya ada berapa Bu di sini? Untuk kru dapur semuanya ada 20 ya Pak Aki ya. Jadi Pak Aki ini sebagai kepala dapur. Beliau cook paling handal di sini. Andalannya Sentul 8 Hotel. Oke. Ya oke, ini kan kita udah di kitchen ya Bu ya. Oke. Kira-kira ada fasilitas apa lagi Bu? Jadi yang belum dilihat itu ada restoran sama rumah sehat Kedaton Spa. Oke. Nanti kita ke depan, kita lihat di sana ya. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi, kita akan ke resto dan ke spa. Jadi tetap di Bogor Unik. Mahasiswa, sebuah nama bersenjatakan kata-kata. Kemurnian gagasan lahir karenanya. Mahasiswa, sepanjang jalan ingatan kau rangkai bait berbait, gagasan
dilawankan oleh senapan. Kau berpendidikan. Ingatlah tugasmu. Salam. Jam berapa nih? Wah, telat. Game. Lu nyoblos gak? Telat tahu jam segini. Lah, ngapain sih nyoblos-nyoblos segala? Ribet, netral aja kali. Ribet banget kalau nyoblos. Ya, lu mah gitu, golput. Ya udahlah, gue duluan aja deh. Waduh, makin kacau Indonesia ini makin lama. Pemimpin tidak tahu adab. Koruptor di mana-mana, BBM naik, semua serba mahal. Kita sebagai mahasiswa harus berani demo. Ya, giliran sekarang baru ngeluh. Kemarin kemana aja bro? Makanya jangan sia-siain hak pilih lu. Menentukan pemimpin itu penting buat masa depan bangsa dan negara bro. Gitu. Tapi gue pengen netral bro, gue gak mau milih siapa-siapa. Gini bro, ibaratnya mobil kalau netral gak bakal jalan. Pikir aja kayak gitu. Ya udahlah, untuk pilihan berikutnya gue gak akan golput lagi. Nah gitu dong, itu baru mantep. Iya kalau masih hidup. Insya Allah. Gempa berkekuatan 7 skala Richter mengakibatkan banyak kerusakan serta banyak memakan korban. Aku sekarang mengerti kenapa mereka penting bagiku. Andai saja waktu itu aku ada di saat kalian pergi meninggalkanku. Ayo ya. Ayo mah, kita pergi. Berita hari ini 29 September 2018 bertepatan dilakukannya penjemputan eksekusi mati terhadap tersangka kasus korupsi bantuan dana bencana oleh Agung Ginanjar. Ih, jelek banget sih. Kamu kenapa sih? HP gue jelek banget kameranya. Hanya pakai HP gua. Yaudah, yuk fotoin gue. Mau selfie bagus? Pakai iPhone XR. Hah? Ternyata tes gak bener. Harus disebarin nih. Ternyata dia terkait kasus korupsi nih. Hah? Harus disebarin ini. Stop, jangan berbagi berita yang tidak jelas kebenarannya. Biasakan mengklarifikasi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai dunia terbalik gara-gara berita hoax. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Rizky dan Ibu Ana tentunya Aan tentunya. Kita sekarang lagi di restoran. Kalau misalnya tadi kita sudah muter-muter ya. Betul. Melihat hotel dan juga dari kitchen. Dan ini sekarang kita udah di restoran. Ini udah ada menunya di sini nih. Ini kira-kira menunya apa aja nih Bu? Oke, berhubung tadi kita udah jalan-jalan ya.
sekarang saya mau kenalkan menu utama yang ada di Sentul 8 Hotel, Kedaton 8 Resto. Yang pertama ini ada menu bebek panggang ya. Oh, iya. Ini khasnya kita banget. Khasnya, ini yang andalanya tadi itu. Mas Diki boleh coba. Boleh sambil coba nih Bu ya? Oh boleh dong sambil dicoba. Sambil coba ya. Biar tahu rasanya ya. Oke, ini namanya bebek panggang Kedaton 8 Resto. Saya coba. Ya. Oke. Gimana? Enak gak? Enak Bu. Oke ya. Nah ini yang kedua adalah sop buntut. Sop buntut. Oke, ini sop buntut juga Mas Riki harus coba. Saya dasar dulu ya. Oke. Mas Riki harus coba kuahnya, itu dia khasiatnya juga banyak untuk kesehatan. Ini banyak banget ya Bu ya daunnya ya? Iya. Garnish. Jadi dicoba dulu sop buntutnya, gimana rasanya? Enak Bu, enak banget. Enak banget ya. Oke. Jadi sama ini yang untuk dessertnya. Kita punya banana karamel. Banana ya. karamel, Oke, ini banana karamelnya. Boleh dicoba ya. Coba. Sendoknya. Oke, sorry ini. Sama garpu Terima kasih. Kita cobain ya. Gimana rasanya? Belum ya? Belum. Tunggu sebentar. Belum ya. Oke. Oh, ini karamelnya di dalam sini ya? Iya, jadi di dalamnya tuh ada ada srikaya ya. Oh, ada srikayanya juga. Ada srikayanya sama ditaburin karamel keju di atasnya. Kita cobain ya Bu ya. Oke. Itu namanya pisang goreng Kedaton 8. Oke. Gimana? Lengkap kan? Lengkap banget Bu. Tadi sudah ada cobain bebeknya ya, terus ini sopnya, terus juga sama dessertnya juga ya. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekarang saya mau makan dulu nih, saya mau habisin, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Bogor Unik. Ya oke pemirsa, sekarang kita sudah di segmen ketiga nih, segmen terakhir. Nah, tadi kita sudah keliling-keliling ya Bu ya, sudah juga dari kitchen dan nikmatin tadi hidangannya ya. Sekarang kita pengen ngobrol lebih intens nih Bu di sini, oke? Saya mau nanya nih, pertanyaannya Bu, tadi kan kita sudah muter-muter ya, kita sudah melihat banyak sekali kamarnya, fasilitasnya. Pertanyaan saya itu bisa dilihat dari sisi mana lagi nih keunikannya dan kelebihannya di mana lagi Bu? Oke, jadi kalau kita bicara keunikannya Sentul 8 Hotel ya, Mas Rizky bisa lihat dari interior dan eksterior yang kita miliki. Ketika Mas Rizky masuk, Mas Rizky bisa lihat kita punya bangunan-bangunan eksterior yang bergaya joglo. Itu salah satu keunikan kita gitu. Terus yang kedua juga konsep bangunan kita yang modern minimalis, yang dimana memang kamar sama garasi itu menjadi satu kesatuan gitu. Itu pun mungkin hanya Sentul 8 yang punya. Cuma gitu ya. 8 ya. Betul. Nah, kalau kita bicara kelebihan dari Sentul 8 apa sih? Kalau bicara kelebihan, yang pertama flexibility check-in time. Ya, jadi Mas Rizky mau check-in ke sini jam berapa aja juga bisa. Oh, bisa jam berapa Mau aja? jam 8 pagi, mau jam 9 pagi, mau jam 10 malam, mau jam 1 pagi, kita langsung open room. Jadi nggak perlu nunggu jam 12 dulu. Langsung datang ke sini aja gitu. Langsung datang. Seperti itu. Jadi flexibility check-in time itu salah satu kelebihan kita. Dan cuman kita yang punya gitu. Hotel lain nggak ada yang berani memberlakukan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem driving thru. Ketika Mas Rizky melakukan reservasi atau melakukan registrasi payment. Jadi ketika pembayaran cukup ketemu sama reception sebentar, bayar langsung istirahat, nggak perlu yang dicatat dulu ribet-ribet taruh KTP dan lain-lain, dan itu udah nggak zaman banget deh. Itu keunikan dan kelebihannya Sentul 8 Hotel seperti itu.
Ya Bu, Hotel Sentul 8 ini kan pernah mendapatkan penghargaan ya Bu ya. Oke. Penghargaannya itu pernah dapat berapa kali dan apa aja penghargaannya itu Bu? Kalau kita bicara penghargaan dari selama berdiri itu banyak ya Mas Rizky. Saya sebutkan beberapa saja. Kita pernah 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai wajib pajak teladan ya. Di tahun 2013 sama tahun 2015. Tahun 2014 kita masuk sebagai nominasi wajib pajak teladan. Tapi kita kalah dengan hotel lain gitu. Ya? Tapi kita masuk nominasi sebagai salah satu hotel dengan pembayar pajak terbaik dari sekitar 400.000 hotel yang ada di wilayah. 400.000 hotel? Mungkin kali ya, kayak banyak sekali hotel-hotel di Kabupaten Bogor itu. Dan kita sudah mendapatkan penghargaan itu sebanyak 2 kali, itu sesuatu yang sangat-sangat kita terima kasih ya atas apresiasi dari pemerintah daerah. Terus kita juga mendapatkan penghargaan dari sertifikat dari BPJS ya, BPJS JKN KIS, di mana kita mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang menyelenggarakan atau asuransikan 100% karyawannya. 100%. Betul. Jadi dari sekitar 2.000 perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor, BPJS Kesehatan ini baru mengeluarkan sekitar 18 sertifikat kepada perusahaan yang memang sudah mengikut sertakan 100% karyawannya. Dan itu salah satunya Sentul 8 Hotel. Kita satu-satunya hotel yang mendapatkan penghargaan tersebut. Oke, luar biasa sekali. Nah, terus dari Dinas Lingkungan Hidup juga kita mendapatkan penghargaan terkait dengan penyelenggaraan UPL UKL dan ketaatan di dalam melakukan laporan monitoring UPL UKL. Jadi kalau bicara UPL UKL mungkin Mas Rizky belum tahu ya, upaya pengelolaan lingkungan gitu di lingkungan perusahaan. Jadi bagaimana pengelolaan limbah yang kita punya, bagaimana limbah dari kamar mandi ini kita kelola kemana, limbah dari dapur kita kelola kemana gitu. Nah dari situ dilakukan verifikasi pihak lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kita mendapatkan sertifikat pengelolaan lingkungan terbaik. Dan itu satu-satunya hotel pertama di Kabupaten Bogor, baru Sentul 8. Ya, betul. Wow, baru kita yang dapat. Seperti itu. Itu beberapa prestasi yang mungkin diraih oleh Sentul 8 Hotel. Oke, untuk kedepannya nih Bu, obsesi Ibu untuk Hotel Sentul 8 ini bagaimana Bu di tahun 2020 nanti obsesinya bagaimana? Oke, jadi kalau bicara obsesi itu sama dengan mimpi ya. Mimpi saya di tahun 2020 itu kita buka cabang, itu yang pertama. Yang kedua, 2021 kita bisa go public. Itu, jadi kita memang punya mimpi kita akan go public di tahun 2021 dan itu harus tercapai. Harus tercapai. Iya, seperti itu. Oke Bu, di peringatan Hari Ibu di tahun 2019 ini ya Bu ya. Kemungkinan apa yang pengen Ibu sampaikan untuk menginspirasi perempuan di Indonesia Bu? Jadi kalau bicara apa sih yang bisa menginspirasi ya, saya rasa banyak sekali yang bisa dilihat gitu. Tetapi saya secara pribadi hanya ingin menyampaikan bahwa di zaman sekarang ini perempuan harus mandiri ya. Yang pertama bahwa perempuan mandiri, perempuan yang kuat, mampu membina keluarga yang baik gitu, walaupun dia sehebat apapun karirnya, tetapi keluarga tetap nomor 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mungkin ingin menyampaikan sekalian mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di Kabupaten Bogor khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Itu saja. Bagaimana nih Bu, mimpi Ibu untuk perhotelan di Kabupaten Bogor? Gimana tuh Bu? Kalau saya melihat ya, di Kabupaten Bogor itu kan potensi pariwisatanya banyak sekali. Dan hotel dan restoran itu menjadi salah satu penyumbang pajak daerah terbesar di Kabupaten Bogor. Kalau nggak salah dia ada di urutan kedua atau ketiga, saya lupa. Tetapi dengan adanya penyumbang pajak daerah terbesar dari sektor hotel dan restoran, saya berharap perhatian pemerintah daerah kepada pariwisata hotel dan restoran juga lebih gitu, katakanlah mungkin bicara dari regulasi, bicara tentang bagaimana sih apresiasi dari pemerintah daerah kepada
hotel-hotel yang atau restoran-restoran yang memang dia sudah melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai aturan perundangan yang berlaku. Nah, harapan selanjutnya kita sih berharap adanya kondusivitas di dalam usaha sama kepastian hukum. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Oke, selanjutnya Bu, hal apa nih yang mau Ibu sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor? Apa yang mau Ibu sampaikan? Oke, jadi kalau pertanyaannya apa yang ingin disampaikan ke Kabupaten Bogor, sebenarnya banyak ya Mas Rizky. Ya? Cuman saya mungkin ingin menyampaikan saja sehubungan dengan supporting kita dari usaha pariwisata, merujuk kepada slogan Bupati yang menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor merupakan the city of sport and tourism. City of sport and tourism. Betul. Jadi kita dari pariwisata berharap bahwa slogan ini benar-benar bisa diwujudkan, bisa dijadikan kenyataan. Bagaimana potensi pariwisata di Kabupaten Bogor ini sangat banyak, tapi masih disayangkan jalan menuju ke sana. Mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan infrastruktur menuju kepada tempat-tempat pariwisata yang berada di Kabupaten Bogor. Supaya lebih banyak lagi yang ingin memvisit ya Bu ya. Betul, gitu. betul. Karena kan tujuannya, slogannya sendiri the city of sport and tourism gitu. Jadi kalau bisa sih fasilitas menuju ke sananya, infrastrukturnya diperbaiki dan diperbanyak seperti itu. Ya pemirsa, ternyata di Bogor ini menyimpan banyak sekali jutaan pesona dan keunikan. Terutama hotel dan resort yang berdiri dengan megah. Salah satunya adalah Sentul 8. Oke. Ibu Aan, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah berada di Bogor Unik. Oke pemirsa, saya Rizky dan Ibu Aan akan pamit undur diri serta kru yang bertugas. Sampai jumpa.